Yang masuk sudah banyak ya? Baru sekitar 61 orang, Pak. Oh ya. Ditunggu jam 11 tepat apa gimana ini? Setengah 11 sudah dimulai, Pak. Dari 11 dimulai? sudah nanti untuk jenengan jam 11 tepat. Oh ya ya. Ini teman-teman nanti ada sertifikatnya enggak ya? Dari Dema? Ada, Pak. Oh ya. Terus pakainya apa? Pakai Google Form untuk ngisi datanya anak-anak? Apa gimana? Untuk absensinya nanti lewatnya Google Formulir, Pak. Ribon. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya, Pak. Yang sertifikatnya kan sesuai dengan Google Form yang mereka isi. Oh, nggih, Pak, nggih. Ya. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga senantiasa sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di acara Lentera dengan tema aktualisasi mahasiswa di era pandemi. Belajar boleh daring, tapi jangan garing. Ini ngomong-ngomong udah pada makan semua belum ya? Belum. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini ya. Oke, nanti sebelum acara kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi selaku fasilitator, yang pertama nama saya Khairunisa Diana Permatasari. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah, prodinya Pendidikan Agama Islam. Kemudian saya di sini ditugaskan selaku menjadi fasilitator. Sebelumnya saya ingin membacakan dulu nih susunan acara kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pengantar kata dari moderator dan juga pemaparan dari narasumber. Kemudian ada penyampaian dari pemateri. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga feedback dari semua peserta atau dari teman-teman semua. Kemudian dilanjutkan dengan closing statement dari moderator, dari pembicara dan juga dari moderator. Setelah itu penutup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan mulai acara kita pada siang hari ini. Mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan telah dibacanya bismillah, semoga acara kita pada siang hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadikan manfaat bagi kita semua.
Jangan lupa untuk terus disimak ya, supaya kita dapat mengambil ilmu-ilmu dari acara kita pada siang hari ini. Oke, yang selanjutnya adalah saya akan membacakan CV dari moderator kita yang luar biasa pada siang hari ini. Nama dari moderator kita yang sangat luar biasa hari ini adalah Ismail Ardi Saputro. Tempat tanggal lahir Karanganyar 6 April tahun 2000. Alamat Kemiri, Kebakramat, Karanganyar. Agama Islam. Untuk nomor telepon mungkin bisa dicatat 089 618 380 809. Moto hidup Be Teacher of the World. Untuk riwayat pendidikan TK Pertiwi 06 Kemiri tahun 2007 sampai tahun 2009. SD N01 Kemiri tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Kemudian SMP Islam Al-Hadi Mojolaban tahun 2015 sampai tahun 2017. SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk itu akan dilanjutkan dengan pengantar kata moderator dan juga pemaparan dari narasumber. Selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Silahkan. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para teman-temanku yang terhormat, Bapak Hakiman SPDI MPD selaku narasumber kita, yang terhormat Muhammad Amirul Mukminin selaku Ketua Panitia Lentera Jilid 1, yang terhormat Ahmad Toha Nur Ramadan selaku Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan seluruh peserta Lentera Jilid 1 yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kita rahmatnya, karunia nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua kalinya tidak lupa bersyukur kepada wasilatul hidayah, para pejuang agama yang telah memperjuangkan agama yang hak ini mulai dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwaroh oleh baginda besar kita Muhammad SAW. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah ya kita masih dipertemukan di acara Lentera Jilid 1 ini dengan tema aktualisasi mahasiswa di era pandemi, boleh daring tapi tidak boleh garing. Lah seperti itu nggih. Sedikit ilmu aktualisasi ini menurut Abraham Maslow adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan bisa dilakukan seperti itu, nggih. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, ya Bapak Hakiman SPD MPD ini adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah. Di sini saya selanjutnya akan membacakan CV beliau. Nama Hakiman SPDI MPD, alamat Pajang, Laweyan, Solo, pendidikan S1 STAIN Surakarta, S2 UMS, S3 IAIN Salatiga,
mahasiswa doktoral pendidikan Islam, multikultural, dan demokrasi. Aktivitas dosen FIT IAIN Surakarta, Ketua Unit Media Kreatif FIT IAIN Surakarta, Unit Laboratorium dan Praktikum FIT IAIN Surakarta, Ketua Fostaba FIT IAIN Surakarta, Trainer Taekwondo Indonesia, Rivini Taekwondo Indonesia. Moto, jangan takut perubahan karena hidup akan berubah. Ya, itu tadi ya sedikit CV dari narasumber kita pada siang hari yang cerah ini. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada narasumber kita. Monggo Pak Hakiman. Screenshotnya bisa share screen-nya bisa dihapus yang itu. Saya mau share screen untuk PPT-nya. Ya. Terima kasih. Sebentar saya tak ke kamar mandi dulu. Dari tadi saya ngampet ini soalnya. Ya, sebentar ya. Oh iya teman-teman, ini menunggu Bapak Hakiman ke belakang. Ini sedikit menambahin ya. Di Lentera Jilid 1 ini adalah salah satu proker Dema FIT IAIN Surakarta yang dari bidang keilmuan. Jadi salah satu untuk menambah ilmu bagi mahasiswa agar menjadi, kan mahasiswa itu agent of change ya. Jadi bisa menambah ilmu dan semoga bisa diamalkan di kemudian harinya seperti itu ya. Oh, nanti juga ada door prize yang menarik dari acara Lentera Jilid 1 ini. Hadiahnya spesial banget kayak matching, Masya Allah. Jadi nanti bisa komentar kesimpulan di IG, nanti bisa komen, terus tulis kesimpulan. Bagi komentar yang paling menarik, yang Masya Allah, nanti akan diberikan hadiah yang spesial bagi Anda. Maka yang mempunyai ide-ide untuk memberikan kesimpulan pada materi nanti bisa berkomentar di IG Dema Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Ngoten nggih. Bagi teman-teman yang belum join, bisa di Japri ya teman-teman. Nanti kalau di Japri WA, yang belum masuk bisa masuk. Kalau ada kendala sinyal, mencari sinyal ke tempat yang bagus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita menjelang siang ya. Bisa bersama-sama kita melaksanakan webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah. Dan ini merupakan mungkin ini agenda rutin ya, agenda rutin dari Dema. Dan ini adalah agenda yang sangat bagus.
ya, Departemen Keilmuan ini harus berperan aktif dalam mengembangkan keilmuan teman-teman mahasiswa. Sering banyak kita berdialog, sering banyak kita diskusi, sering banyak kita mengkaji, maka akan menambah wawasan pengetahuan kita. Dan pada siang hari ini tema yang diangkat adalah aktualisasi, ya, aktualisasi mahasiswa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara, kemudian kepada teman-teman yang hari ini bisa ikut nge-Zoom bareng, ya, udah partisipannya udah lebih dari 100. Saya kira ini kalau untuk kapasitasnya FIT saya kira masih kurang, ya. Jadi minat keilmuan teman-teman ternyata ya kita bisa melihat pada hari ini, ya, di perdana ini. Tapi mudah-mudahan ini sebagai awal yang bagus untuk pengembangan pengetahuan, dan nanti ke depannya mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lebih banyak lagi diikuti oleh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang lain karena ini waktunya ya waktu-waktu kuliah gitu, jadi mungkin mereka hari ini masih mengikuti kuliah. Kuliah juga penting, mengikuti webinar juga penting. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita saling menyalahkan, ya. Tapi yang menjadi catatan teman-teman semua bahwa untuk dalam rangka pengembangan diri itu tidak Anda jangan terbatas pada dunia kelas, tapi Anda harus keluar dari kelas supaya tidak seperti katak dalam tempurung, gitu ya. Jago di dalam kelas tapi di luar kelas ya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka menjadi hal yang sangat penting ketika teman-teman yang hari ini aktif di DEMA, itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat bagus bagi pengembangan khususnya dirinya pribadi, juga khususnya untuk memberikan layanan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah pada umumnya. Jadi saya cukup berbangga ketika saya masih melihat ada regenerasi aktivis yang peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, peduli terhadap peduli terhadap fenomena atau isu, gitu ya. Saya masih cukup bangga ketika teman-teman mulai membuka diri, membuka mindset untuk merespon semua isu berkaitan dengan dunia pendidikan. Ini sangat penting. Karena kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan seminar dengan menghadirkan pembicara yang di luar dosen, mungkin dosen di dalam kelas atau di luar jam mata kuliah, ini menjadi hal yang sangat penting, ya, sangat penting untuk membantu pengembangan pengetahuan. Tema kali ini saya sudah membuat sedikit PowerPoint. Bisa kelihatan ya PowerPoint-nya? Oke. Ya. Kelihatan, Pak. Ya. Aktualisasi mahasiswa di masa pandemi, ya. Ini menjadi tema yang menarik pada hari ini, walaupun sebenarnya nanti diperkirakan bulan Juli itu sudah mulai tatap muka dengan prokes atau dengan regulasi yang berbeda berkaitan dengan perkuliahan. Saya kira juga teman-teman semuanya rindu untuk ke kampus, kemudian untuk bertatap muka dengan dosen, berguyon, berkumpul dengan temannya. Saya kira semua sama. Begitupun juga dengan dosen-dosen. Saya juga sama mengharapkan bahwa kita bisa diskusinya tidak lewat webinar, tapi kita bisa bertatap muka langsung. Itu akan lebih, istilahnya kalau menurut saya lebih efektif, gitu ya. Tapi karena masih dalam keadaan pandemi, ya mau tidak mau ya kita harus mengikuti aturan yang ada dengan melakukan perkuliahan dengan cara daring, gitu ya. Tapi tidak menyulitkan buat teman-teman semua, tidak harus pesimis, gitu ya. Tidak harus pesimis bahwa dengan
dengan daring, kemudian setiap aktivitas menjadi terbatas. Enggak. Ya, sebenarnya dengan adanya daring, sebenarnya akses pengetahuan sebenarnya akan lebih luas gitu ya. Kita dikenalkan berbagai hal gitu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada sekarang. Ya. Dan ini juga secara ketauhidan ini juga memberikan kacamata yang berbeda buat kita semua. Coba kita bayangkan, mungkin dulu kita tidak menyadari ya ketika kita buat video, kemudian di-share, kemudian kita buat status, kemudian di-share di WA atau di YouTube gitu ya, atau kita buat video di-share di YouTube, mungkin kita tidak menyadari bahwa teknologi ini menjadi catatan digital sampai kita meninggal gitu ya, sampai kita tidak ada di muka bumi, maka orang bisa membuka tentang jejak digital kita. Nah, sebenarnya ini mengindikasikan bahwa ketika Allah memberikan kamera kepada ketika nanti di Yaumul Mahsyar itu ketika Allah membuka kamera ketika kita hidup di dunia ya seperti halnya ini kita ini ya. Aktivitas kita diupload menjadi status, menjadi orang lain. Ini kan Rana, Mbak. Benar ini barang Bapak Ibu. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Coba di unmute ini panitia. Ya, enggak kedengaran nih. Nah, ya. Jadi ketika digitalisasi ini yang begitu maju, begitu pesat, sebenarnya ini seharusnya meningkatkan tingkat ketauhidan kita bahwa semua aktivitas kita di dunia itu nanti di Yaumul Mahsyar itu akan diperlihatkan baik dan buruknya kita gitu ya. Dan semua akan melihat dan tentunya diri kita akan melihat diri kita yang dipertontonkan di Yaumul Mahsyar. Nah, tidak jauh beda. Jadi seharusnya dengan adanya teknologi digital yang canggih ini seharusnya menambah sisi keimanan kita. Nah, itu dari sisi keimanan ya. Nah, bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa di masa-masa pandemi ini, walaupun kuliahnya daring, gitu, tapi tetap kita harus beraktualisasi diri, menunjukkan eksistensi kita sebagai mahasiswa. Kita punya esensi yang lebih dibanding dengan mahasiswa yang lain, itu penting, gitu ya. Jangan sampai ketika tidak ke kampus, kita berada di rumah, kemudian kita asik dengan main game, main gadget, gitu ya, itu. Dan ini merupakan hal yang dikhawatirkan oleh Pak Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan kita, yaitu dia merasa bahwa ketika pendidikan itu yang telah berjalan hampir setahun ini stagnan seperti ini, dia istilahnya mempunyai ketakutan, yaitu takutnya ada lost generation gitu ya, ada lost generation, maksudnya ada generasi hilang, karena bagaimanapun anak-anak adik-adik kita di SD, SMP, kemudian SMA, mereka ketika tidak masuk sekolah di rumah gitu malah asik main gadget, kemudian menerima pengetahuan tidak sempurna, itu karena kita itu dunia timur itu adalah terpaku dengan empirisme gitu ya, harus tatap muka gitu, karena di situ kalau dalam kajian Islam tatap muka itu bagian daripada keberkahan dalam mendapatkan ilmu gitu ya. Berbeda dengan melalui daring. Kita dengan guru kita nggak ketemu gitu ya. Jadi tidak ada transfer emosional di situ. Nah, ini sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Nadiem Makarim. Ya, dia takut nanti ada lost generation itu ya. Generasi yang hilang. Nah, nanti generasi yang akan datang itu ketika sistem pendidikannya seperti ini gitulah. Ya, sistem pendidikan ini seperti ini, mereka diasihkan dengan gadget, dengan game, itu akan menjadi manusia yang emosional sekali, kemudian menjadi manusia-manusia yang individualis, itu tidak punya rasa sosial, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa simpati. Ini adalah dampak daripada pandemi salah satunya itu. Dan selain dampak pandemi juga ini menjadi bagian daripada dampak digital, ya, dampak digitalisasi. Nah, ini sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Ini kita mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah ini sebagai calon-calon pendidik yang profesional harus merespon semua merespon kondisi ini, fenomena ini dengan berbagai terobosan pembelajaran, kemudian dengan menyemangatkan
semangat literasi dan seterusnya. Ini menjadi hal yang terpenting dalam menghadapi era pandemi ini gitu ya. Sehingga nanti generasi yang mendatang itu, generasi nanti setelah generasi old ini, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Dan Anda juga bagian dari yang akan memimpin bangsa ke depan dan akan menjadi pendidik di masa yang akan datang, ya. Pendidik yang di masa yang akan datang. Nah, jadi bagaimana kita mengaktualisasi mahasiswa harus beraktualisasi diri dalam hal ini. Ya. Apa itu aktualisasi? Tadi moderator sudah memberikan pengantar yang cukup bagus mengutip dari Abraham Maslow ya. Jadi aktualisasi diri itu bagaimana kita harus mampu mengoptimalkan kemampuan dan potensi untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Itu adalah aktualisasi. Jadi mahasiswa itu yang hari ini sebagai student gitu ya, sebagai pelajar, sebagai kaum intelektual atau kaum terpelajar itu harus mampu mengoptimalkan semua potensi dirinya ya, semua untuk mencapai apa yang dicita-citakan, baik cita-cita individual dia mau jadi apa, nanti mau jadi guru, mau jadi pengusaha atau mau jadi politikus, itu ada cita-cita dia. Nah, itu untuk mengoptimalkan untuk mencapai cita-cita itu harus mengoptimalkan kemampuan yang ada pada potensi dirinya. Maka betul yang dikatakan oleh Abraham Maslow bahwa dalam bukunya The Hierarchy of Need menggunakan istilah aktualisasi diri itu sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Maka ketika mahasiswa mampu mengaktualisasikan dirinya, jadi mampu mengoptimalkan potensi dirinya ya dalam bergelut di dunia akademik gitu ya, di dunia akademik, maka disitulah sebenarnya kemunculan eksistensi dirinya sebagai mahasiswa, gitu ya. Jangan sampai nanti mahasiswa itu ragu dengan dirinya sendiri. Jadi jadi Anda harus menjadi manusia yang optimis, gitu ya, optimis dan meyakini bahwa dia punya potensi yang harus dikembangkan. Dan ini harus didorong dengan berbagai dengan berbagai aktivitas dalam kehidupan mereka, mengisi kehidupan mereka dengan hal-hal yang positif, dengan cara berorganisasi, dengan cara diskusi, dengan cara bedah buku, dengan cara mengkaji dan seterusnya. Nah, jadi dalam kajian definisi saya kira itu untuk aktualisasi. Kemudian apa sebenarnya kemampuan kita? Jadi ini adalah potret kemampuan Anda. Jadi ketika tadi aktualisasi itu bagaimana kita mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk mencapai cita-cita masa depan, yaitu maka apa yang menjadi kemampuan Anda? Di sini kita bisa memotret. Yang pertama bahwa dalam diri kita itu ada potensi yang harus kita kembangkan, yaitu disebut dengan hidayatul ghariziyat, yaitu potensi naluriah. Ya, ada potensi naluriah. Itu pun naluri baik, ya. Karena manusia lahir dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan baik. Maka di situ kita ada naluri dalam kehidupan kita. Ya, naluri itu bukan hanya dimiliki oleh oleh hewan ya. Hewan itu punya naluri gitu. Naluri dia mempertahankan diri seperti misalkan bukan katak, yang ada tempurungnya itu kura-kura ya. Kura-kura itu ketika dia ada serangan dari luar, maka secara naluri kepalanya akan masuk ke dalam tempurungnya. Ya, seperti kita melihat ada seekor monyet, dia menangkap kura-kura, dia mau mematuk atau dia mau memakan kura-kura, nggak bisa. Karena kura-kuranya kepalanya udah masuk ke dalam, kemudian dibolak-balik pun ya tidak bisa dimakan karena keras batoknya itu ya. Nah, ini adalah bagian daripada potensi. Dan itu kalau manusia itu kita itu sebenarnya lebih daripada itu. Potensi naluriah kita itu sangat luar biasa. Ya, kita punya naluri insting, ya, kita punya naluri insting itu.
Maka kita bisa melihat dalam Al-Qur'an, itu dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu dan Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Ya, wallahu dan Allah akhrajakum mengeluarkan diri kita, ya Anda semua dengan min butuni ummahatikum, dikeluarkan dari perut-perut ummaha, ya ummaha ummi gitu, ibu-ibu kalian, ibu-ibu kita gitu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Tapi kemudian dalam ayat ini wa ja'ala lakumus sam'a, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah memberikan atau menjadikan diri kita dikasih potensi, yaitu wa ja'ala lakumus sam'a, yaitu pendengaran, wal absor, kemudian penglihatan, wal afidah, kemudian hati nurani, la'allakum tashkurun, supaya dia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Nah, jadi Allah itu ketika kita lahir itu sudah memberikan potensi kepada kita berupa panca indera yang ada pada diri kita, yaitu berupa wasam'a, wal absor, wal afidah. Nah, wal afidah itu ada hati nurani, ya. Hati nurani ini menjadi penting karena orang berkata itu berdasarkan hati nurani, ya. Orang berkata berdasarkan hati nurani. Maka kita harus mengembangkan potensi naruriyah kita. Potensi yang kedua adalah hidayatul hasiyat, ya. Hidayatul hasiyat, gitu ya. Hidayatul hasiyat adalah potensi indrawi yang saya tadi katakan dalam Al-Qur'an. Jadi kita punya potensi indra, ya. Itu panca indra, ya. Panca indra itu berarti kan semua, ya. Indrawi itu semua, penciuman, mata, tangan, gitu ya. Tangan, kaki, itu adalah potensi yang ada di diri manusia. Maka kita jangan kalah dengan mereka-mereka yang punya orang-orang disabilitas. Orang disabilitas apa, dia bisa apa namanya, orang disabilitas itu mereka bisa bertahan hidup dengan keterbatasannya. Tapi banyak juga orang yang sesungguhnya dia diberikan kesempurnaan dari segi fisik, tapi dia malah apa namanya dalam kehidupannya tidak memanfaatkan kondisi fisik yang sempurna itu. Nah, ini adalah hidayatul hasiyat. Itu harus kita manfaatkan sedemikian rupa. Ini menjadi potensi. Ketika kita mampu mengoptimalkan potensi naluriyah kita, kemudian potensi indrawi kita, maka itu sebenarnya kita disitulah akan muncul apa namanya eksistensi. Jadi aktualisasi kita, potensi naluriyah dan indrawi itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian selanjutnya ada hidayatul akliyah, yaitu potensi akal. Nah, ini akal manusia. Kita untuk memahami sesuatu perlu menggunakan akal. Coba bayangkan oleh kita, kalau misalkan manusia tidak menggunakan akal, ya mungkin dia tidak bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Mungkin dia menjadi hewan. Yang membedakan antara manusia dan hewan ada di sini, akalnya itu. Kita punya akal, punya wal afidah, ya wal afidah itu ada akal. Ya, akal atau hati nurani gitu ya di situ. Akal. Jadi untuk memahami Al-Qur'an itu membutuhkan akal untuk memahami Al-Qur'an gitu ya. Tidak bisa Al-Qur'an dipahami tanpa menggunakan akal. Maka akal menjadi penting. Tapi bukan berarti akal ini menjadi sesuatu yang mendominasi dalam pemahaman kita, karena nanti kita akan terjebak pada apa namanya konsep pemikiran dari kaum Mu'tazilah ini ya. Karena di dalam sejarah di dalam tasawuf itu nanti ada Jabariyah, kemudian ada Mu'tazilah, kemudian ada Khawarij dan seterusnya. Nah, ini kalau orang itu hanya menggunakan akal saja dalam memahami fenomena, dalam memahami Al-Qur'an, ini juga akan menjadi tidak baik ya. Tapi akal menjadi penting bagi manusia untuk memahami Al-Qur'an, memahami ayat-ayat kauniyah, memahami ayat-ayat kauliyah gitu ya. Ayat kauniyah itu adalah fenomena alam, ayat kauliyah adalah teks gitu ya. Teks dalam Al-Qur'an. Nah, itu melalui akal. Jadi, akal itu harus diolah terus ya. Akal itu harus diolah terus. Karena dalam diri manusia itu kan ada, dalam diri itu kalau Imam Al-Ghazali itu ada ruh gitu ya, ada ruh qalbiyah, ruh akliyah,
dan ruh jasadiyah. Nah, ruh akliyah itu adalah ruh yang ada di dalam bersemayam dalam otak kita, yang itu harus dikembangkan dengan melalui apa? Yaitu dengan melalui literasi, membaca, kemudian berdiskusi. Itu adalah mengembangkan potensi akal. Akal itu akan berkembang itu kalau ada apa namanya, digunakan, dilatih gitu ya, seperti pisau. Pisau itu kan kalau dilatih terus, diasah terus, maka dia akan tajam dalam melihat fenomena. Ya, tajam akan melihat fenomena, melihat isu itu dia punya jawaban terhadap isu sendiri. Jadi tidak terbawa arus daripada isu yang ada karena dia udah diasah akalnya. Nah, itu. Udah, yang selanjutnya adalah hidayatul diniyah, yaitu potensi keagamaan. Ini menjadi penting juga dalam kehidupan kita, bahwa setiap manusia itu selain punya potensi naluriyah, selain punya potensi indrawiyah, selain punya potensi akliyah, juga dia punya potensi diniyah, yaitu ada potensi keagamaan. Nah, ini menjadi penting potensi keagamaan itu untuk dipupuk dari mulai sekarang dengan memahami teks-teks Al-Qur'an, dengan memahami tafsir, memahami agama dengan baik, yaitu dengan cara beragama dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita kejebak hidayatul diniyah itu, jangan sampai kita kejebak memahami agama dalam satu perspektif. Ini menjadi salah ya. Karena apa? Setiap manusia punya potensi keagamaan di sini. Ya, agama itu adalah karena dalam rahim pun kita sudah mengakui tentang agama Islam sebenarnya. Nah, cuman ketika kita lahir di dunia, ini harus dikembangkan tentang potensi keagamaan ini. Jadi Anda sekalian itu sebenarnya kenapa sekarang ada di PAI, ada di IAUD, ada di PGMI, ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Ini sebenarnya panggilan, ini sebenarnya panggilan jiwa Anda, karena dalam diri Anda itu sudah ada potensi keagamaan. Nah, kemudian Anda masuk ke sini, dan sini akan dikembangkan untuk potensi keagamaan. Bagaimana kita diajak untuk memahami agama dengan baik, ya. Kemudian disebut dengan kita akan mengenal tentang ilmu kalam, kemudian kita mengenal ulumul Quran, ulumul hadis, mengenal fikih, ya, mengenal filsafat. Ini adalah potensi-potensi keagamaan di situ. Nah, itu teman-teman, kemudian yang selanjutnya kita harus mampu mengoptimalkan kecerdasan supaya mengarah pada apa? Yang pertama adalah cerdas spiritual. Ya. Ini kecerdasan spiritual, wattaquni ya ulil albab gitu ya. Jadi kita harus punya kecerdasan spiritual. Jadi tadi kita sudah mengetahui konsep aktualisasi itu apa, kemudian karena mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita, dan potensi diri kita itu tadi yang sudah saya sampaikan, itu mengarah kemana potensi itu? Nah, ini mengarah kepada mengembangkan kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan spiritual. Saya sangat bangga sekali ketika melihat melihat teman-teman sekalian gitu ya, punya kecerdasan spiritual. Maksudnya Anda bukan hanya cerdas intelektual, tapi cerdas spiritual. Maksudnya apa? Jadi saya bangga ketika melihat mahasiswa dia selalu basah dengan air wudhu gitu ketika sholat duha, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat berjamaah ke masjid, itu akan sangat bangga sekali ya. Kemudian saya juga akan bangga ketika melihat teman-teman semuanya belajar Al-Qur'an gitu ya, tadarus, itu saya akan sangat bangga sekali itu ya. Jadi Anda merasa dirinya kurang dalam membaca Al-Qur'an, kemudian Anda punya giroh, punya semangat yang kuat untuk belajar Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an karena kita tidak bisa dilepaskan dari kecerdasan spiritual. Karena kehidupan kita itu harus berimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu dengan cara kita mengedepankan kecerdasan spiritual dalam segala segi kehidupan kita. Jadi juga Anda sebagai mahasiswa ya bukan berarti jangan leha-leha ketika Anda waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa ya puasa, kemudian waktunya Anda mau tahajud ya tahajud, waktunya sholat duha. Jadi saya sangat bangga sekali ketika Anda di rumah atau di kos-kosan pagi basah dengan air wudhu karena sudah sudah sholat duha gitu ya. Kemudian malam bangun ya 3:30, setengah jam 3, kemudian sholat tahajud. Dan itu akan menjadi penting. Jadi kehidupan itu akan balance ya, balance antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan untuk mencari
kebermanfaatan daripada ilmu itu juga tidak terlepas dari kecerdasan spiritual ini sebenarnya. Anda ingin memahami ilmu dengan baik, ya, ingin memahami ilmu dengan baik, maka itu harus melalui ini doa. Ya, jangan lupa berdoa. Doa menjadi penting, ya. Doa menjadi penting itu ya. Dalam Al-Qur'an sudah jelas dimanapun, ya. Siapa yang berdoa siapa yang berdoa maka dia akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku akan saya kabulkan gitu ya. Nah, waktu-waktu Anda juga jangan selalu mengedepankan tadi akal tadi itu. Oh, saya itu kalau pengen pintar ya harus belajar. Iya betul itu, tapi harus dibarengi dengan doa. Karena ada doanya. Allahumma inni ya'udzubika Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini penting gitu loh. Anda juga harus dibarengi doa. Saya ya Allahumma inni as'aluka, ya Allah jadikanlah ilmu saya itu adalah ilman nafi'a, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, sehingga ilmu yang didapatkan ketika kita di bangku kuliah itu bermanfaat sebagai petunjuk untuk dirinya, juga menjadi petunjuk bagi orang lain, dan itu menjadi amal jariah. Maka tentu dalam hal ini sebagai mahasiswa kita, sebagai kaum terpelajar, itu harus bukan hanya belajar, kemudian belajar melupakan doa. Ya, jadi harus dibantu. Tidak bisa kita ingin membaca buku yang tebal-tebal, kemudian hanya dengan cara kita hanya membaca saja, kemudian tanpa dibarengi dengan doa. Itu juga menurut saya hal yang kurang pas ya. Maka disebutnya Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi zidni, ya Allah tambahkanlah ilmu saya. Itu harus ada itu. Karena tidak bisa kita itu untuk mengetahui ilmu, untuk memahami sebuah ilmu pengetahuan yang sangat banyak tanpa adanya doa. Maka harus ada doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya dan pahamkanlah tentang ilmu yang saya pelajari hari ini. Kan hari ini kita belajar, kita berdoa. Nah, ini malam Anda bisa mengadukan diri kepada Allah. Ya, malam sholat tahajud, ya Allah, saya berikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah ilmu saya itu memberikan efek kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, ini menjadi penting. Jadi cerdas spiritual itu menjadi penting. Jadi jangan hanya mengedepankan cerdas intelektual, tapi juga cerdas spiritual untuk menjadi penting, gitu ya. Nah, tentunya ini kenapa kita senang baca Al-Quran, kemudian kita senang tahajud, senang sholat duha, ya membalanskan antara kehidupan dunia dan akhirat, ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Ya, karena tidak bisa lepas dari situ. Jangan sampai mahasiswa itu ya jarang ke masjid, kemudian jarang baca Quran, kemudian jarang sholat sholat duha, sholat tahajud itu. Nah itu jadi rezeki, ilmu itu adalah rezeki. Rezeki digapai dengan cara usaha, ikhtiar. Ikhtiarmu adalah kuliah ke kampus. Tapi di sisi lain harus ada doa di situ ya. Doa yang menyertai setiap aktivitas kita, ya, aktivitas. Nah, setiap aktivitas kita dalam mencari ilmu supaya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibarengi dengan doa tadi itu. Ya. Man talaba li taribil ilmi, barang siapa yang orang mencari ilmu, thariqan ila jannah, maka dia sebenarnya sedang menuju surga. Ya, saya tadi pagi kajian Nasibul Ibad di IG itu saya sampaikan itu tadi di makalah ke-6 itu ya, tentang pentingnya kita mencari ilmu dan duduk di antara orang-orang yang ahli ilmu. Nah, hari ini sebenarnya Anda sudah duduk dengan orang-orang yang ahli ilmu untuk mencari ilmu. Ini penting ya, mencari ilmu itu penting dan ini sebenarnya kita sedang bukan hanya berbicara tentang dunia, tapi juga kita berbicara tentang akhirat. Nah, kemudian yang kedua adalah cerdas intelektual. Ya, tadi kita berbicara panjang lebar tentang cerdas spiritual, kemudian cerdas intelektual. Ya, cerdas intelektual maksudnya bagaimana kita punya kecerdasan intelektual. Dan dengan cara apa kita mempunyai cerdas intelektual? Yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, dan belajar dari berbagai sumber. Jangan membatasi diri kita. Belajar di dalam kelas, belajar di luar kelas, belajar di organisasi, ya, belajar di Dema, belajar di HMPS, ya, belajar di dinamika, belajar di UKM, kemudian belajar ada seminar di fakultas ikut. Itu bagian daripada kita mengoptimalkan
memaksimalkan potensi kita untuk mencapai cerdas intelektual. Karena perkembangan ilmu pengetahuan itu harus dikejar, tidak bisa ilmu pengetahuan itu muncul begitu saja. Ya, jadi peradaban negara itu dilihat yang pertama kali peradabannya dilihat dari sisi pendidikan. Nah, pendidikan itu sangat kental atau erat dengan intelektualitas kita. Nah, ini menjadi penting. Jadi bagaimana kita bisa mencari ilmu dalam mengembangkan kecerdasan intelektual. Kemudian selanjutnya ada cerdas secara sosial. Jadi kecerdasan spiritual juga tidak kurang kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan intelektual gitu loh. Nah, kecerdasan intelektual juga tidak sempurna kalau kita tidak mempunyai kecerdasan sosial. Maksudnya kecerdasan sosial maksudnya apa? Ya, ini kita harus punya rasa peduli, simpati, senang menolong kepada orang lain, ngajak orang lain untuk berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yaitu kita sebagai manusia adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Senang menolong ini. Cerdas. Kan banyak orang tuh, kadang-kadang orang itu lebih condong ke spiritual ya, ke masjid sering gitu ya. Sholat terus, zikir terus. Tapi nggak pernah gitu dia belajar tentang ilmu gitu, nggak pernah. Karena hanya duduk aja di masjid gitu. Jadi ya itu. Ada juga orang yang semangat dalam belajar, tapi dia merupakan doa, merupakan ibadah. Itu juga hal yang kurang pas ya. Itu kurang bagus juga. Adapun juga orang yang dia tuh senang bantu menjadi relawan banjir, menjadi relawan gempa, tapi dia tidak sholat. Kemudian dia juga meninggalkan kuliah. Itu kurang juga ya, kurang bagus. Jadi itu kurang terpadu. Jadi kita bagaimana mahasiswa harus kita mematukan antara kecerdasan spiritual, kemudian intelektual, kemudian kecerdasan sosial gitu loh. Nah, kecerdasan sosial maksudnya apa? Ketika kita basic pengetahuannya kuat, itu pasti secara otomatis dia akan cerdas secara sosial, menghargai orang lain, toleransi gitu ya, menghargai pendapat orang lain, membuka mindset gitu ya. Jadi dia ketika dikritik menerima gitu ya, itu udah kecerdasan sosial. Banyak orang sekelas profesor atau sekelas ya profesor itu dikritik sama mahasiswa, kemudian dia tidak mau dikritik, berarti dia tidak punya kecerdasan sosial. Ya. Nah, kita harus open minded gitu ya, harus open minded. Jadi walaupun kita merasa kita pintar, sudah membaca buku banyak, tetap dalam diri kita ada kekurangan. Ketika ada orang lain yang mengkritik, memberi masukan, kita harus open minded. Itu bagian dari kecerdasan sosial. Selain itu juga di sisi lain ada kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional tentu ini akan stabil, secara psikologi akan stabil kalau keterpaduan antara spiritual dan intelektual itu menyatu. Ini pasti dia akan mempunyai kecerdasan emosional. Ya, tidak mudah marah, kemudian dia tidak mudah mencaci maki, kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain, kemudian dia tidak mudah mengadu domba dan seterusnya. Nah, apa implikasinya apa bagi Anda sebagai mahasiswa ini yang harus dibangun adalah implikasi dari tadi kecerdasan spiritual, kemudian intelektual dan sosial, ini implikasi pada gerakan. Ya, implikasi pada gerakan. Ini kenapa saya menggunakan kata gerakan, karena mahasiswa pasti terkena dengan gerakannya, ya kan, gerakan mahasiswa angkatan 90, gerakan mahasiswa angkatan 98. Nah, itu kan gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa jangan dikonotasikan hanya demo di jalan, bakar ban bekas gitu ya, enggak seperti itu. Itu kan hanya bagian kecil dari gerakan mahasiswa. Itu kan disebut dengan gerakan jalanan. Kan gerakan jalanan itu kalau saya dulu sebagai mahasiswa, gerakan jalanan itu, aksi jalanan itu bagian daripada gerakan, itu nomor sekian gitu loh. Yang paling utama yang harus dibangun oleh mahasiswa adalah yang pertama adalah gerakan spiritual itu. Ya, bagaimana mahasiswa bisa bersama-sama gitu ya, sholat berjamaah, kemudian tadarus bersama. Jadi di organisasi di kampus ya dihangatkan dengan tadarus Al-Qur'an ya, atau di kegiatan-kegiatan kegiatan ekstra, ada PMII, kemudian ada HMI, ada IMM, kemudian ada kami, itu di situ ada gerakan spiritual. Jadi mahasiswa menjadi pelopor gerakan spiritual gitu ya. Jangan anti terhadap gerakan spiritual, ini penting gitu. Apalagi di
kelompok-kelompok mahasiswa yang itu saya kira ada di JKH itu ya sering ada bersolawat, kemudian di organisasi yang lain gitu juga ada juga itu. Nah itu bagian pada ya itu harus dijaga itu. Hitoh itu harus dijaga, itu gerakan spiritual gitu ya. Kemudian selanjutnya gerakan intelektual ya. Gerakan intelektual dengan cara apa? Ayo disusun itu skema-skema keilmuannya, pohon keilmuannya disusun. Ada sekarang semester 1, semester 2, kemudian semester 4, semester 5. Apa sih rumpun keilmuan? Rukun keilmuannya apa? Misalkan. Itu harus disusun. Karena tidak hanya bisa menunggu. Misalkan Anda ingin memahami tentang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan hanya nunggu mata kuliah dalam 1 minggu, 2 jam, kemudian 1 semester. Itu sangat kurang untuk memahami manajemen pendidikan. Kalau tidak dibarengi dengan diskusi-diskusi dengan teman sejawat, dengan dosen, atau kita membedah buku, itu harus ada gerakan itu. Nah, mahasiswa jangan apatis, melakukan gerakan itu. Gunakan kesempatan luang ya untuk melakukan gerakan intelektual. Anda bisa dong memetakan. Mungkin saya sekarang membaca buku ini ya. Mungkin saya akan membaca buku ini. Nah, besok saya akan membaca ini. Atau Anda bisa memetakan saya akan mengkaji nih, kita ada undang dosen-dosen, kemudian saya akan mengkaji kajian pertama kita membedah pemikiran dari Timur Tengah misalnya, dari Timur kan dari Timur misalnya siapa? Ibnu Khaldun. Apa konsep-konsep pendidikannya Ibnu Khaldun? Kemudian Al-Farabi, bagaimana konsep-konsepnya. Kemudian membedah pemikiran Ibnu Khaldun, kemudian membedah pendidikan Al-Farabi. Kemudian membedah pemikiran Ibnu Sina, kemudian membedah pemikirannya Ibnu Rus, itu dibedah. Kemudian membedah pemikirannya Al-Faruqi misalkan. Kemudian kalau masuk ke dunia Eropa ya sudah, Anda misalkan mau mengkaji Marxis, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Mengerjakan Marxis, kemudian membedah pemikirannya Habermas, kemudian Anda membedah pemikirannya Antonio Gramsci, misalkan Anda membedah pemikirannya Auguste Comte, misalkan. Itu terus sampai bergulat sampai ke sini. Pemikir-pemikir kontemporer juga dibedah. Pemikirannya Gus Dur, pemikiran Ajumaji Ajra, ya. Banyak tokoh-tokoh ahli-ahli dalam bidang pendidikan yang serumpun dengan kita, itu harus dikorek itu. Dan Anda jangan, kalau itu misalkan menunggu dari mata kuliah, nggak ada. Anda ingin memahami pemikirannya Paulo Freire, misalkan nggak bisa Anda masuk ke mata kuliah. Itu hanya ada di buku itu atau ilmu di luar dunia kuliah itu ya. Jadi kenapa ini menjadi mahasiswa ketika dia menulis skripsi dia buntu dengan teori, kemudian buntu dengan pengalaman lapangan karena itu tadi tidak terpancing untuk mengkaji itu gitu loh. Nah, coba Anda ini sekarang tadi itu ya, daring, daring. Walaupun kita daring, tapi supaya tidak garing apa? Lakukan gerakan-gerakan tadi itu, gerakan spiritual, gerakan intelektual disusun di demikian rupa. Disusun itu ada kayak kurikulum gitu ya, dibuat ini di DMA FIT ini diarahkan mau kemana nih istilahnya, kajiannya. Kalau mengkaji tentang pendidikan untuk merespon fenomena isu, oke, bagus seperti sekarang misalkan aktualisasi mahasiswa era pandemi ini bagus untuk merespon ini. Nanti ini ke depan apa kajiannya ini? Kajiannya ke depan apa? Nah, Anda secara di rumah, di kos-kosan atau di organisasi bisa Anda memetakan tadi itu, menyusun tema-tema diskusi itu. Kalau bisa Anda mau bedah buku juga sama, bedah buku silakan ya. Banyak misalkan buku-buku yang bisa dibedah, buku-buku pendidikan atau tokoh-tokoh pemikiran seperti itu disebut dengan gerakan intelektual itu. Kemudian selanjutnya adalah gerakan sosial. Ini implikasi dari tadi itu, dari yang pertama yang kita bahas tadi itu. Gerakan sosial maksudnya mahasiswa jangan apatis ya, senang bantu juga gitu loh ya. Sekarang musim pandemi lakukan gerakan sosial, mengkampanyekan tentang prokes, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan. Nah itu jangan sampai mahasiswa melanggar prokes, berarti Anda tidak punya gerakan sosial, tidak peduli terhadap orang lain. Mungkin Anda usianya muda, ya, usianya Anda itu ya masih muda, jadi ketika nggak kena COVID. Tapi kalau Anda melihat orang lain, orang tua kita, nenek kita yang sudah sepuh kan rawan terkena COVID. Nah, Anda juga harus peduli terhadap mereka. Ya, saya senang ketika ada mahasiswa
ketika terjadi gempa, kemudian dia berbondong-bondong mencari bantuan untuk membantu gitu ya. Itu saya sangat senang sekali itu di situ. Ada gerakan sosial yang dibangun ya. Di kampus juga sama gitu ya. Gerakan sosial banyak sekali ya. Di kampus misalkan kerja bakti bareng gitu, menutup jalan yang berlubang, itu hal yang mulia. Kenapa tidak dilakukan oleh mahasiswa? Misalkan ada mahasiswa itu ribuan di kampus, masjid itu hanya ditunggu oleh beberapa orang. Coba ada gerakan, ada kepedulian sosial, mahasiswa terhadap masjid itu semua dikumpulkan nih, pengurus Dema, pengurus UKM, pengurus HMPS kumpul 50 orang, bersih-bersih taman masjid, itu keren itu, ya. Sampai saat ini saya belum bisa melihat itu. Saya dulu masih ingat zamannya Stein itu ada bersih-bersih tidak menunggu, itu kan sudah ada cleaning service, itu sudah ada OB ya. Nah, kenapa sih berpikirnya seperti itu gitu loh. Mahasiswa kalau bisa mau berkontribusi terhadap orang lain dan memang bermanfaat kepada orang lain, itu tadi itu gerakan sosial dibangun. Jadi gerakan mahasiswa itu bukan hanya dilihat dari demo aja. Ya, demo bakar ban di jalan, ngumpul-ngumpul, takbir-takbir, nggak bisa. Hanya itu hanya alternatif terakhir itu. Ya, gerakan aksi jalanan itu ya. Nah, ini penting. Ini penting bagi kita semua. Nah, sekarang apa yang harus kita waspadai terhadap kondisi yang hari ini kita hadapi? Ada fenomena gerakan di masyarakat. Ya. Satu ada gerakan separatis, yang kedua ada gerakan khilafah, yang kemudian ada gerakan nasionalisme. Ini menjadi kubu yang itu. Di sisi lain mereka saling simbiosis mutualisme, tapi di sisi lain juga mereka bertengkar sendiri-sendiri. Ini juga harus diwaspadai terhadap keutuhan negara. Ini mungkin sedikit untuk memperkaya wawasan bahwa kita kalau bisa memetakan tentang fenomena yang ada di masyarakat, itu adalah ini gerakan separatis, yaitu yang hari ini yang secara nasional gitu ya. Gerakan separatis yaitu gerakan yang mencoba untuk memisahkan dari Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ada gerakan GAM, kemudian ada Papua Merdeka, Bintang Hijau Rajo. Mereka adalah bagian dari separatis. Kemudian yang kedua adalah gerakan khilafah. Ya, gerakan khilafah. Ini mencoba mereka untuk mendeklarasikan ya, untuk supaya Indonesia menjadi negara yang baik, kemudian negara yang aman, makmur, mengatasi problem yang ada di mengatasi problem dengan menggunakan negara khilafah. Kemudian ini ingin mengembalikan ke masa lalu bahwa Islam harus jaya dan seterusnya. Dilihat dulu sejarahnya. Islam itu bisa berjaya pada zaman dinasti Utsmaniyah dan sebelumnya versi Abbasiyah, dan sebelumnya diawali dengan dinasti Utsmaniyah, Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani. Itu bukan negara khilafah itu ya. Itu karena pengetahuan, karena mereka coba Anda nanti baca sejarah, mereka itu bisa berekspansi ke Eropa, ke Spanyol. Kurang mereka membaca menerjemahkan buku-buku Yunani ya, filsafat Yunani, ada Aristoteles di situ, kemudian ada Plato, dia baca, dia pelajari, kemudian menjadi perkembangan ilmu pengetahuan menjadi luas. Dan Anda bisa nanti bahasa sejarah juga, jadi Anda jangan lupa dengan sejarah. Jadi Anda jangan tergoda dengan kata-kata ini gitu loh. Perkembangan peradaban Islam pada waktu itu, pada zaman dinasti Abbasiyah, zaman keemasan Islam bisa tinggi, itu bukan karena negara Islam, tapi karena ilmu pengetahuan. Maka muncul di surah Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Al-Farabi di situ ya. Itu mereka adalah orang-orang yang open minded semua. Mereka membaca, menerjemahkan, menyelami pemikir-pemikir filosof Yunani, kemudian diadopsi, kemudian dikomparasikan dengan Islam, menjadi berkembang. Pemikiran mereka tidak terkotak-kotak, gitu ya. Jadi kemudian sistem pemerintahannya juga mereka ini open minded, ya, membuka jadi membuka seluas-luasnya ruang pengetahuan, gitu ya. Ruang pengetahuan dibuka seluas-luasnya. Maka Islam menjadi negara yang maju, kemudian Islam menjadi negara yang jaya pada waktu itu kan. Karena ruang pengetahuannya dibuka, dan mereka itu sangat luar biasa dalam pengembangan intelektual gitu ya. Jadi bukan sistem negara yang dirubah, tapi
ruang pengetahuannya harus dibuka lebar seperti zaman dulu. Mereka kenapa Islam menjadi jaya? Gitu. Kemudian dari Eropa berbondong-bondong untuk belajar ke dunia timur, ya, belajar ke dunia Islam karena pengetahuannya luar biasa, bukan karena negara-negara. Sekarang malah muncul untuk mengembalikan jayaan Islam, kok harus dirubah sistem negara, nggak bisa, nggak nyambung gitu loh. Jadi harus dibuat, yang harus dirubah itu adalah bagaimana ada transformasi pengetahuan yang luas, membuka ruang ilmu pengetahuan. Coba Ibnu Al-Farnas, kemudian penemu-penemu dalam Islam itu, penemu pesawat, penemu baju besi dan seterusnya, itu adalah tokoh-tokoh yang dalam Islam itu. Karena bukan berarti negara Islam, enggak, tapi pengetahuannya yang dikedepankan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ada gerakan nasionalisme. Itu gerakan nasionalisme ingin menjaga keutuhan NKRI, ya, menjadi negara yang utuh, tidak terkotak-kotak gitu ya. Ini tetap menjadi negara NKRI yang istilahnya yang sudah menjadi hitoh, yang sudah menjadi kesepakatan para ulama dengan ideologi Pancasila gitu ya. Jadi kita jangan terjebak ke sini. Supaya tidak terjebak, bagaimana? Yang pertama adalah, ini terakhir adalah yang pertama adalah literasi. Ini penting. Literasi tadi yang sampaikan, membaca buku yang banyak, menulis, ya, kemudian diskusi, kemudian ngaji dan mengkaji. Ngaji maksudnya kita jangan lupa ngaji, ya, ngaji Al-Quran, ngaji fikih, ya, ngaji tasawuf, ya, semua ngaji. Dan mengkaji, bukan hanya, kalau ngaji kan hanya mendengarkan, tapi kalau mengkaji itu mendalami. Nah, ini penting. Saya kira untuk pengantar diskusi saya udah terlalu lama, ini udah sekitar 40 menit saya menyampaikan beberapa pancingan untuk Anda. Saya lebih senang berdialog, ya, lebih senang berdialog. Mungkin ada beberapa hal tadi saya hanya memancing mengantarkan diskusi pada kali ini. Saya kira itu untuk sementara ini dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya. Silahkan. Oh ya, itu tadi pemaparan materi yang sangat luar biasa dan gamblang dan jelas, Masya Allah. Nggih. Untuk para mahasiswa atau yang mau bertanya seputar materi yang dipaparkan tadi, bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan, open audio sama video, nggih. Monggo. Kita yang pertama buka sesi pertama, 3 penanya tercepat bisa menyampaikan pertanyaannya, nggih, monggo. Izin bertanya, Mas, Umi Latifah. Ini langsung disampaikan pertanyaannya apa gimana, Mas? Ya, langsung disampaikan pertanyaannya. Tadi kan dijelaskan sama Pak Hakiman, materinya itu kita sebagai manusia kan mendapatkan atau mempunyai potensi indera, yaitu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, yang saya tanyakan di sini itu kan tidak semua mahasiswa itu tahu gitu loh, Pak. Kan perlu tahu ilmunya atau cara memahaminya gitu, Pak. Kalau menurut Bapak itu biar kita tahu dan mudah memahami indera dari Al-Quran itu sendiri bagaimana, Pak? Supaya kita itu lebih mudah mengaplikasikan dalam ilmunya gitu, Pak. Terima kasih. Ini dicatat terlebih dahulu, nggih. Monggo lanjut ke pertanyaan kedua. Nggih, Mas, saya mau izin bertanya.
Iya, monggo. Ya, nama saya Ernest Elvide. Saya di sini mau bertanya. Kan untuk gerakan spiritual nggih Mas ya. Terus itu kalau ada teman kita semuanya itu benar-benar dia itu mager kalau diajak ngaji atau diajak sholat berjamaah atau diajak sesuatu yang bersifat spiritual itu dia itu benar-benar mager. Terus kita itu peran kita sebagai mahasiswa dan sebagai temannya itu dalam mengajak itu bagaimana nggih Mas biar dia itu enggak terus-terusan seperti itu. Terima kasih. Yuk, satu lagi yang mau bertanya silakan monggo. Yuk, ini dari putra belum ada perwakilan. Ini putri semua nggih. Mungkin dijawab dulu ya pertanyaannya Mbak Latifah itu ya Mas ya, Mas apa? Moderator. Tadi sambil nunggu ya. Iya, dijawab dulu nggak apa-apa ya. Nggih, Pak, monggo. Ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Umi Latifah, terima kasih atas pertanyaannya. Dan juga kepada Mbak Ernest, terima kasih atas pertanyaannya ya. Baik, yang pertama dari Mbak Umi Latifah berkaitan dengan potensi bahwa manusia itu punya potensi, salah satu potensi indrawi ya, potensi indrawi. Bagaimana supaya semua juga memahami bahwa dia itu sebenarnya manusia itu punya potensi indrawi. Dan itu ini sebenarnya kalau potensi ayat ini atau potensi yang ada pada diri manusia itu ya sebenarnya dia sejak lahir sudah tahu sebenarnya potensi itu gitu loh. Tapi kalau tadi yang ditanyakan maksud dari indrawi, potensi indra itu apa ya? Semua. Jadi panca indra yang ada dalam diri kita dari mulai mata, kemudian mulut, kemudian tangan, kemudian itu semua ada bagian daripada panca indra gitu ya. Panca indra itu ya digunakan untuk tadi itu di ayatnya la'allakum tashkurun gitu ya. Allah memberikan panca indra kepada kita la'allakum tashkurun yaitu untuk apa? Untuk disyukuri ya, untuk supaya bersyukur. Nah, model mensyukuri nikmat daripada Allah itu dengan cara apa? Ini yang paling penting yang harus kita pahami bersama. Jadi misalkan Allah memberikan mata kepada kita, sam'a wal absar wal afidah. Sam'a ya penglihatan. Maka apa bentuk ucapan terima kasih, bentuk syukur kita sudah diberi mata yang bisa melihat dunia dengan baik dibandingkan mereka yang kurang sempurna. Tentu mata digunakan dengan hal yang baik. Berkaitan dengan tadi untuk kegiatan spiritual, gunakanlah mata untuk melihat yang baik, yaitu membaca Al-Quran, kemudian dengan membaca buku, ya itu adalah bagian daripada mensyukuri panca indera. Di sisi lain kita menggunakan panca indera itu bukan hanya untuk melihat dunia, tapi juga kita memanfaatkan panca indera atau mata itu juga untuk keilmuan gitu loh. Karena kalau posisinya kita sebagai mahasiswa digunakan untuk membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca buku, itu adalah bentuk daripada la'allakum tashkurun. Ya, selain itu ya itu kan bentuk dari tanda syukur. Selain itu tanda syukur ya banyak ya, dengan cara ibadah juga bagian daripada syukur. Tapi berkaitan dengan potensi tentang aktualisasi kita, maka semua potensi panca indrawi yang diberikan Allah kepada kita yaitu dengan disyukurinya dengan cara apa? Dengan menggunakan panca indera untuk hal-hal yang baik, yaitu dengan cara membaca pengetahuan ya, Iqra gitu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan membaca itu ada dua ya, membaca teks, yaitu teks itu ada membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian membaca buku kalau sekarang. Tapi yang kedua adalah Iqra yang bermakna luas, yaitu ada Iqra membaca realitas sosial, ya, membaca fenomena
ya fenomena sosial, membaca realitas sosial itu bagian pada Iqra gitu lah. Nah, ketika mata kita digunakan untuk melihat ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat kauniyah itu adalah realitas sosial yang kita hadapi, di situ ada kemiskinan, kemudian ada politik identitas, kemudian di situ ada kesimpangsiuran, di situ ada penindasan, di situ ada kapitalisme dan seterusnya. Itu bagian daripada cara baca kita untuk menggunakan panca indera kita itu. Nah, jadi bagaimana supaya mereka bisa memahami tentang indera itu? Itu tadi itu. Mereka itu harus diajak untuk meluaskan pemikirannya bahwa dalam Al-Qur'an kita dikasih indera itu supaya kita untuk bersyukur ya, bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Tadi itu. Dengan cara mata saat ini digunakan untuk Iqra membaca teks, untuk pengembangan pengetahuan, juga Iqra dalam membaca realitas sosial untuk meningkatkan kecerdasan sosial. Jadi nyambung semuanya, yang nyambung itu indrawi. Itu ya, Mbak Umi Latifah, saya kira itu. Kemudian untuk Mbak Ernest, tadi pertanyaannya apa? Lupa saya, Mas moderator. Tadi apa ya, Mbak Ernest itu? Gerakan spiritual. Ada teman yang dia benar-benar mager dan tidak mau diajak untuk ikut gerakan spiritual. Nah, pertanyaan, bagaimana cara mengajak teman yang benar-benar mager agar tidak mager? Ngoten, Pak. Jawab. Baik, ya. Ini saya mungkin lebih sederhananya mungkin salah satunya mungkin dia diajak sholat, mungkin dia diajak ngaji, nggak mau ngaji, diajak sholat, nggak mau sholat gitu ya. Nah, itu tentu kembali kepada pengetahuan dia tentang agama itu sendiri ya. Masuk ke IAIN itu tidak semuanya agamanya kuat. Mungkin semua ada yang lulusan dari SMK, ada SMA, mungkin juga ada di pondok, kemudian juga dari madrasah aliyah, itu berbeda-beda. Nah, tentu kita mengajaknya juga dengan penuh rasa itu ya, rasa persaudaraan ya, bukan berarti diajak tidak mau sholat kemudian disingkirkan dari komunitas, yang malah justru mereka akan lebih anti terhadap kita itu ya. Enggak seperti itu. Jadi ya diajaklah dengan yang baik gitu ya, diajak dengan yang baik, didakwai mau idatul hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi diajaklah dengan keteladanan, diajaklah dengan hikmah, dengan hikmah, yaitu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar gitu ya. Jangan sampai justru tugas kita itu berat gitu sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah yang diperintahkan kepada kita untuk berdakwah, mengajak orang lain kepada jalan yang baik. Ketika kita mengajak orang lain untuk bergerak bersama, meningkatkan spiritualitas kita, itu mereka tidak mau, itulah menjadi tantangan kita bersama. Maka menjadi tantangan kita bersama, dan kita harus melakukan metode dakwah dengan yang baik, dengan metode-metode ya tadi itu wajadilhum billati hiya ahsan, dengan mengedepankan keteladanan, mengedepankan rasa persaudaraan gitu ya, rasa pertemanan, itu yang penting sebenarnya. Karena lama-lama kalau diajak terus, kalau kita baik terhadap mereka juga akan malu. Mungkin pertamanya dia sholat mungkin karena malu, karena ada kita. Tapi lama-lama menjadi habit bahwa dia betul-betul menjalankan sholat, betul-betul menjalankan perintah agama gitu. Jadi itu menjadi tantangan bagi kita semua. Tapi yang jelas gini, kita juga dalam berdakwah juga jangan merasa gini. Ini misalkan mau puasa ya. Ini mau puasa, kamu kultum, ayo kita manfaatkan bulan puasa ini dengan banyak pagi setelah subuh kita tadarus, kemudian kita habis taraweh kita tadarus, kemudian siang mari kita gunakan untuk tadarus. Anda merupakan orang yang sangat rugi ketika tidak mau tadarus di bulan puasa, tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Anda juga lihat dong orangnya dulu. Atau Anda mencela, Anda merasa bahwa saya adalah sholat tarawih dengan baik, saya sholat tarawih, kemudian mencela orang lain atau mengajak orang lain dengan cara yang kurang pas. Mengatakan kepada orang lain yang tidak melaksanakan sholat tarawih adalah rugi, adalah manusia yang rugi di bulan Ramadan. Ya jangan seperti itu. Kita nggak tahu keadaan mereka. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga.
Ya, mereka yang berkeluarga malam mungkin mereka itu juga hatinya ingin sholat tarawih, tapi kan dia harus punya kewajiban untuk mencari nafkah. Sholat tarawih itu sunnah, ya. Sholat tarawih itu sunnah, mencari nafkah itu wajib. Justru mereka itu sudah menjalankan kewajiban. Jadi jangan sampai agama itu menjadi masalah bagi mereka. Ini juga metode dakwah yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita mengajarkan kebaikan, tapi malah menyinggung orang banyak. Ya, kita mengajak mereka, ayo kita tadarus di siang hari. Lah mereka itu pekerja di sawah, pekerja di kemudian nggak bisa sempat lah untuk tadarus. Kemudian kita mencela mereka, ya jangan. Nah, justru mereka juga telah melaksanakan kewajiban gitu, kewajiban untuk mencari nafkah, untuk anaknya, mencari nafkah untuk anak istri dan seterusnya. Mungkin di antara teman-teman kita mahasiswa juga sama. Mungkin dia tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan berkah, dia ingin seperti orang lain ketika habis dia bisa sholat tarawih berjamaah, dia bisa tadarus berjamaah. Tapi dia itu karena mungkin keluarganya, mohon maaf, kurang mampu dalam membiayai kuliah, kemudian dia part time gitu ya, dia masuk kerja malam jam 8 dia masuk kerja, padahal dia masih PAI loh, masuk kerja malam. Udah kita mencela, masuk PAI kok malah malam-malam kok malah dia berada di warung melayani orang yang tidak taraweh, kemudian kita mencela, itu juga tidak bisa, karena justru mereka lebih mulia daripada kita yang taraweh. Ya, mereka ketika di luar pada kita sholat taraweh karena kita memang tidak punya pekerjaan, tapi dia itu sebenarnya sedang melakukan jihad, sebenarnya dia sedang mencari nafkah untuk dirinya sendiri untuk membiayai kuliah gitu loh. Kita juga jangan menjadi orang yang suka menjustifikasi gitu, jangan menjadi sok suci gitu loh. Apa ya maksudnya, jangan sok suci kemudian menyalahkan ke orang lain. Kita harus tahu dong, harus belajar menyelami keadaan orang lain. Kita subuh-subuh, kuliah subuh, mencela orang yang tidak setelah subuh dia tidak mau ikut kutum, kuliah subuh mencari ilmu, maka dia adalah orang yang rugi. Dia itu pekerjaannya kalau pagi ke pasar, nyari nafkah untuk cari, dia berdagang, ya nggak mungkin lah dia itu habis sholat subuh kemudian duduk untuk mendengarkan ceramah, kan dia itu lebih menurut dia kan lebih penting mencari nafkah untuk keluarga gitu. Mungkin dia bisa lain mungkin di luar waktu lain selain pada subuh dia bisa mengikuti kajian dan seterusnya. Jadi gitu, ini adalah metode yang kalau kita pahami, jangan selalu underestimate ya. Jangan kita merasa orang yang paling menguasai ilmu pengetahuan, kemudian rasa-rasa kepedulian sosial itu hilang. Jadi maka penting tadi itu. Di sisi lain kita punya kecerdasan spiritual, di sisi lain juga kita punya kecerdasan sosial, kita memahami kondisi orang lain. Jangan sampai merasa kita, saya itu sholat tahajud loh, saya itu sholat duha loh. Kemudian ada orang yang tidak melaksanakan sholat duha, kemudian kita sindir, kita apa, yaitu dia tuh nggak sholat duha mungkin karena sibuk itu loh ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang. Saya kira itu untuk jawaban Mbak Umi dan Mbak Ernest. Mungkin ada yang lain, silakan Mas Moderator. Iya, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Monggo teman-teman yang mau bertanya silahkan. Kalau malu-malu bisa chat di panggilan ya, kalau yang mau. Tidak ada ya, ini udah ada nih Mas. Mungkin kalau tidak ada, mungkin bisa, kalau tidak ada yang bertanya mungkin bisa dicukupkan, ini udah jam 12 kurang 10 menit, juga kasihan juga kuotanya mereka yang hadir. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah mulai jam 10:30 ya, tepat kita sudah mulai pembukaan. Tadi saya sudah mulai ngomong jam 11 kurang 10, jadi sekarang jam 12. Saya kira cukup untuk penjelasan materinya. Saya kira teman-teman juga karena tidak ada yang mau berdiskusi, mungkin karena ini waktunya sholat zuhur, juga waktunya makan siang, ya mungkin monggolah itu bisa dilanjut di lain kesempatan. Mungkin saya selanjutnya silahkan ke moderator untuk silahkan untuk selanjutnya moderator untuk mengatur. Oh ya, di sini saya akan sedikit mengambil kesimpulan pada Lentera Jilid 1 pada siang hari yang cerah ini.
pengoptimalisasikan mahasiswa di era pandemi, mahasiswa harus berusaha dengan cara mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki dan potensi-potensi yang dimiliki, dan berimplikasi melakukan gerak-gerakan, mengikuti gerakan, dan peka terhadap fenomena-fenomena di masyarakat. Untuk selanjutnya bisa on video nggih. Nanti kita foto bersama, nggih. Kameranya dihidupkan nih untuk kenang-kenangan webinar pertama nih. Yang slide Nanti, pertama, ini ya. ada slide pertama. Nanti ternyata kalau dibuka kameranya cantik-cantik ya Mas ya. Oh, nggih Pak, leres. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah. Dari tadi loh biar semangat moderatornya. Tadi ditutup semua, ini cantik-cantik. Ternyata kalau sudah dibuka, ini ada yang rombongan juga, ini rombongan satu Zoom. Ini ada 4 orang, 3 orang. Ini jangan lupa ya, itu apa jaga jarak. Ini slide pertama cantik-cantik nih juga nih. Banyak juga yang ikut nih, alhamdulillah. Ini slide kedua saya lihat di laptop. Wah, cantik-cantik juga. Ternyata tidak ada yang jelek, Mas Wayayan itu udah cantik, cerdas. Nah, ini udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, cerdas-cerdas. Kemudian sholat tahajudnya rajin-rajin kelihatannya nih, Mas. Ya, alhamdulillah. Rajin, sholat duhanya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin. Baca bukunya rajin. Ini ada yang baca buku 1 hari sampai 2 buku katanya ini. Siapa ya? Oke, silakan kalau mau foto Mas moderator. Yo, saya hitung sampai 3 nggih, persiapan yo. 1, 2, 3. Oh ya, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari yang cerah ini bisa bermanfaat dan dapat kita implementasikan di kemudian hari. Cukup sekian dari saya, banyak salah perbuatan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya. Sebelumnya closing statement dari Pak Hakiman terlebih dahulu nggih Pak, monggo. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan yang cukup bagus dan ilmiah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan motivasi, semangat, pengetahuan bagi kita semua. Saya kira dari saya pesannya tetap semangat dan jaga prokes ya, protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa olahraga dan juga berdoa. Mas moderator. Ya, siap. Cukup sekian dari saya, Bill selaku moderator pada siang hari ini. Banyak kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fi'ila aqomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester 2 semua ya? Apa ada semester 4 ada ya? Semester 4, Pak. Ada ya. Semester 6 ada? Ada, Pak. Semester 2 saya, semester 4, semester 2 itu kok asing-asing ya mukanya. Nggak kenal semua ya. Karena nggak pernah ketemu di kampus. Jadi saya kira saya itu izin menutup kamera ya. Nggih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Gimana nih tadi materinya asik, jelas, kalian dapat ilmu banyak atau malah ngantuk nih? Nggak boleh ngantuk dong ya, biar dapat banyak ilmu. Kebanyakan, Mbak. Iya. Oke, untuk selanjutnya nanti akan ada door prize nih untuk kalian buat 5 orang yang beruntung. Door prize-nya itu sangat menarik banget ya, nggak
Pokoknya nyesel deh kalau sampai nggak dapat untuk 5 orang yang beruntung. Nah, setelah ini cara buat dapat door prize-nya itu kalian membuat kesimpulan, kemudian kalian upload di story Instagram kalian masing-masing. Kalian tag Instagramnya Dema FITIAIN Surakarta. Kemudian nanti kami akan memilih untuk 5 orang dengan kesimpulan terbaik menurut versi kami, yang dimana 5 orang itu akan beruntung dan akan mendapatkan hadiah dari kami. Jadi udah dapat ilmu, dapat sertifikat, dan dapat door prize juga nih buat 5 orang yang beruntung. Gitu. Dapat bermanfaat. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Terima kasih untuk partisipasinya, semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu kembali untuk di event-event berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya selaku fasilitator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.